0304 Saya Mesya Amelia dengan NIM 2503041. Nah, jadi tujuan kami membuat video ini yaitu ingin menyelesaikan tugas proyek UAS kami yang terdiri dari 3 tugas. Yang pertama ada Google Doc, ada Google Slide, dan Google Sheet. Jadi, saya Farah Sabira mendapatkan tugas tentang cara tutorial membuat Google Docs. Saya Putih Zaifah menjelaskan tentang Google Slide. Saya Mesya Amelia mendapatkan tugas cara menggunakan Google aplikasi Excel. Sekian opening dari kami. Jangan lupa Stay tune. Oke, kita masuk ke tahap penambahan logo. Jadi penambahan logo itu logonya kita ambil dari Google, lalu kita tempelkan di Word. Setelah itu kita rapikan dan kita buatlah nama-nama kelompok kita beserta NIM-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap bab 1 pendahuluan. Jadi kita isi dulu latar belakangnya, rumusan masalahnya. Setelah itu kita masuk ke dalam pembuatan tabel. Jadi pada pembuatan tabel kita klik sisipkan, lalu kita tekan tabelnya berapa yang kita inginkan. Setelah itu kita isi keterangan di dalam tabelnya, lalu kita rapikan ke tengah atau ke sampingnya. Oke, kita masuk ke dalam pembuatan nomor halaman. Kita klik sisipkan, lalu tekan elemen halaman, lalu ketik footer, lalu kita klikkan opsi, lalu tekan nomor halaman, lalu jangan kita tampilkan di halaman pertama, kita mulai dari 0 dari daftar isi. Nah, selanjutnya itu akan mengikut nomornya sampai ke bawah, lalu kita ratakan mau di mana kita letakkan halamannya, mau di samping, di tengah, atau di sudut. Setelah itu saya memilih untuk letak di tengah agar terlihat rapi. Oke, kita masuk ke heading dan daftar isi otomatis. Pertama kita blok daftar isi judul 1, lalu perbarui tajuk judul 1. Jadi untuk yang judul besar kita klik judul 1, lalu kita klik perbarui tajuk 1. Dan untuk anak subjudul kita klik judul 2, lalu kita perbarui tajuk 2. Begitu seterusnya. Ketika anak judul kita klik judul 2, baru kita klik tajuk 2. Ketika judul besar kita klik judul 1, lalu kita klik perbarui tajuk judul 1. Setelah kita blok semuanya, lalu kita klik sisipkan, lalu tekan elemen halaman, pilih daftar isi, lalu pilih di tengahnya. Otomatis daftar isi yang diblok tadi akan terisi secara otomatis. Selanjutnya itu kita masuk ke komentar dan sharing setting. Nah, jadi pada komentar ini kita klik sisipkan, lalu kita klik komentar. Nah, jadi jika seorang kita mau klik komentar, orang akan bisa berkomentar apa yang telah kita buat. Lalu selanjutnya ada share setting, kita klik bagikan, lalu kita tunggu loadingnya. Lanjut kita klik akses umum, kita ubah menjadi siapa saja yang memiliki link.
agar semuanya bisa mengakses. Lalu untuk bagian itunya kita jadikan dia ke editor agar semua orang bisa mengeditnya. Nah, kita klik selesai. Nah, jadi kita masuk ke surat penawaran kerjasama. Nah, jadi surat penawaran kerjasama ini bertujuan untuk membangun atau memperkenalkan produk atau jasa kita kepada proyek yang lainnya, sehingga kita dapat menjalin kerjasama dan komunikasi untuk mengembangkan suatu bisnis kita. Berikut mari kita saksikan dalam proses pembuatan surat penawaran kerjasama. Dimulai dari nama PT, alamat PT, nomor telepon, serta email PT. Lalu kita buat judul besarnya, yaitu surat penawaran kerjasama PT Solusi Prima Sentosa. Lalu kita tulis nomornya. Setelah kita tulis nomornya, baru langkah selanjutnya itu kita buat lampirannya. Setelah itu kita buat perihalnya. Untuk apa kita membuat surat ini? Apa perihal kita membuat surat ini? Setelah itu kita langsung saja ke tahap proses isinya. Di sini kita akan menyampaikan maksud dan tujuan kita untuk kerjasama berikut. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan kemajuan. Jadi laporan kemajuan ini bertujuan untuk menggambarkan suatu teknisi yang terjadi di proyek kita, baik itu ketika proyek kita melakukan penurunan atau peningkatan. Nah, jadi di laporan kemajuan proyek ini berisi ringkasan kemajuan, ciptaan proyek, kegiatan atau tingkat penyelesaiannya berapa persen.